Halo Sobat MW, selamat datang di podcast Sapa Alumni. Ini adalah program di mana kita bisa ngobrol santai, tapi tetap berisi juga bersama alumni MW Brawijaya. Nah, lewat podcast ini, teman-teman bakal dengar langsung gimana para alumni memulai usaha mereka, tantangan yang mereka hadapi, sampai pelajaran berharga yang bisa jadi bekal untuk penonton-penonton semua. Nah, sebelum kita mulai, aku izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Belva Arli. Kalian boleh panggil aku Belva atau Arli, jadi senyamannya kalian. Nah, di sini kita bakal mengundang tamu yang spesial banget, yang benar-benar pengalamannya ada di bisnisnya, tapi juga di organisasi juga ada. Mungkin langsung kita sambut aja ya, Kak Sabrina. Halo Kak Sabrina. Halo Halo. Belva. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah Rabbil Alamin, sangat baik sekali. Alhamdulillah kan diundang di Alhamdulillah. Sapa Alumni di MW Brawijaya. Nah, buat yang belum kenal, Kak Sabrina ini adalah mahasiswa via UB angkatan 2021. Nah, fun fact-nya juga, dia juga pernah jadi internal vice president MW. Wah, itu gokil banget kan? Dan sekarang dia aktif menjalankan berbagai bisnis. Ada Triples Label, Yaya Seblak, Yami 47, dan COO di Atome. Gila, gokil banget kan? Nah, Oke. mungkin tanpa baik basa-basi ya, kita langsung aja ke segmen pertama. Mungkin aku mau tanya-tanya sedikit aja ya Kak. Oke, gimana? Kan tadi kan kakak juga ini kan eh, mengikuti organisasi MW. Nah, kakak tuh tahu organisasi MW itu dari mana sih? MW sendiri pasti banyak banget ya teman-teman. Kalau teman-teman di UB ini pasti sudah mengenal dan sempat denger sih kalau MW itu. Soalnya MW sendiri itu kan tingkat universitas ya. Betul banget. Dan memang ketika open recruitment itu pasti banyak banget kayak pamfletnya, terus posternya. Bahkan dulu itu pas di tahun aku ya, itu ada banner sebesar Iya, itu benar. di ini ya, apa kayak tempat gitu loh, kayak di gerbang UB. Jadi kemungkinan semua orang Itu di UB MW aja pasti ya? mengetahui ya kalau MW itu banyak sekali kayak informasinya gitu. Nah, itu kan kakak kan tahu dari banner itu ya. Nah, itu baru kakak tertarik mengikuti MW Brawijaya ya. Betul Nah, sekali. setelah kakak ikut MW, itu kira-kira ekspektasi kakak yang sebelumnya kakak belum tahu MW sama realitanya itu sama nggak? Atau malah lebih? Gitu? Oke. Kalau dari aku sendiri jujur lebih ya teman-teman. Yes. Karena karena aku alumni ya. Jujur nih, jujur, bener deh, bener. Jadi aku dulu itu ceritanya aku pengen jadi mahasiswa kupu-kupu niatku dari SMA. Karena aku pikir SMA itu aku udah berat banget gitu loh kayak organisasi. Aku dulu ikut 2 organisasi, ada Paskib, ada Pramuka. Lumayan Terus sibuk ya. habis itu aku mikir kayak kayaknya aku akan beristirahat gitu kan di kuliah gitu. Cuma pas di kuliah itu aku ngerasa ternyata kosong banget. Sedangkan MW itu open recruitment-nya kan agak akhir-akhir ya, bukan yang di semester awal banget. Jadi kayak karena ada open recruitment aku coba nih buat ikut MW. Soalnya MW sendiri kan lebih kepada mahasiswa wirausaha gitu kan. Karena aku juga pengen tertarik di bidang wirausaha, bukan di bidang organisasinya aja gitu. Jadi aku udah masuk di sana, menurut aku akhirnya MW itu merupakan lingkungan yang memang mendukung gitu buat wirausaha. Betul Terus sih, ketika kita membicarakan wirausaha gitu kan, benar. kayak akhirnya aku merasa terdukung gitu kalau wirausaha di MW sendiri kayak gitu. Benar sih. Aku juga ngerasa tuh lingkungan MW itu benar-benar positif. Bet- Kayak ini nggak tahu, boleh nggak disebut ya? Jadi kayak sebenarnya kuliah kan aku baru tahu kalau ternyata di kuliah itu baru boleh ngerokok. Iya. Nah, tapi di MW sama sekali gak ada yang ngerokok, dan itu positif banget, dan orangnya sportif banget. MW keren banget. Nah, jadi kita memang ada seperti itu ya. Dan aku juga sebenarnya di awal tuh pengen jadi mahasiswa kupu-kupu juga. Oke. Karena kan Ternyata manajemen nih. ya, dan manajemennya tuh kayak nyantai banget kan. Nah, terus kosong banget. Betul. Terus ya udah, akhirnya aku di open house, aku nyoba-nyoba muter-muter, terus MW yang paling ini sih menarik. Catching gitu ya. Catching. Oke. Dari namanya juga mahasiswa wirausaha. Wah, ini aku banget nih gitu ya kan. Mungkin kayak aku itu ikut MW karena itu. Oke, seru-seru. Kalau boleh tahu, sama ya. Kalau boleh tahu, Kak Sabrina ikut departemen apa? Dulu aku networking departemen. Networking departemen. Ya, 2 tahun. Di tahun pertama staff networking, terus di tahun keduanya director networking gitu. Itu kenapa kakak pilih departemen itu?
Sebenarnya aku nggak tahu itu salah jurusan apa enggak. Salah departemen atau Salah apa. departemen enggak? Cuma kalau salah juga 2 tahun gitu kan. Iya 2 tahun ya? Kayaknya nggak salah Sebenarnya ya, sebenarnya dulu itu memang aku pengennya, niatnya itu di kuliah aku pengen cari jaringan yang banyak gitu kan. Kayak iya. istilahnya aku berpikir kayak ini tuh bukan waktunya kita buat main-main lagi gitu. Betul, Ketika betul. kita kuliah, ya namanya kuliah pasti kita memikirkan masa depan gitu kan. Kayak Benar, nanti benar. aku pengennya kayak cari jaringan lah yang luas, teman-temanku itu yang berkualitas lah istilahnya, dan memang dapat kugunakan buat masa depan aku kayak gitu. Nah, aku pikir ketika aku masuk networking, aku akan lebih tahu dan kayak banyak berkenalan sama orang-orang hebat. Kalau di MU itu kan kita bisa biasanya itu kolaborasi sama pengusaha-pengusaha, Iya. bahkan sama politikus juga gitu Iya, kan iya. kadang kayak gitu. Itu Jadi MD banget aku sih. tertarik di sana, dan memang itu sebenarnya first time aku di dunia luar. Ya, tadi kan Kak Sabrina juga ngomong kalau Kak Sabrina mengikuti networking departemen ya. Iya, Nah, betul. kira-kira apa yang kakak dapetin setelah mengikuti ND selama 2 tahun? 2 tahun Iya, ya. 2 tahun banget. Jujur banyak banget teman-teman. Kalau di ND, di UB, di MW UB sendiri nih, aku banyak banget kayak kenalan sama pengusaha-pengusaha yang kalau di ND itu kan banyak broker-broker yang kita itu datang ke tempat kayak pengusaha, terus kita ngobrol bareng, kita istilahnya belajar terkait bisnis di praktiknya langsung kayak gitu. Jadi aku ngerasa ketika aku mempraktikkan sendiri, aku punya bekal dari orang-orang praktisi itu tadi kayak gitu. Gitu sih. Nah, pasti Kak Sabrina kan punya pengalaman seru ya di MW ya. Nah, Banyak kira-kira dong. ada nggak kayak pengalaman yang benar-benar berkesan banget buat Kak Sabrina? Terserah mau di ND atau di MW. Apa ya? Oke, jujur kalau berkesan itu lebih kepada teman-temannya sih. Temen-temennya yang sangat suportif. Betul banget. Kalau aku itu pas tahun kedua ya, ketika aku jadi director, itu aku punya 5 teman tandanya ya, 5 board pengurus yang kalau di aku namanya pengurus, kalau sekarang board ya. Board. Pengurus itu tuh ada 5 orang, dan 3 itu cewek dan 2 itu cowok. Sekarang kita bertiga cewek ini, kita sekarang sekos bareng. Wih. Jadi habis kita prokeran nih kayak beneran sesolid itu, sebest itu sampai sekarang, walaupun Bondingnya udah sampai sekarang ya? 2 tahun lalu 2 gitu tahun kan. bondingnya sampai sekarang. Wih, Bener, keren jadi banget sih. bener teman sehidup semati nih. Nah, itu Gitu. pengalaman yang nggak bisa dilupain. Iya, seru Terus, sekali. nah kan Kak Sabrina kan juga udah ini kan ya, udah lulus jadi alumni MW ya, ya kan? Terus Betul. udah menjalankan bisnis juga. Nah, pandangan Kak Sabrina sama MW sekarang, pengurus-pengurus ya? Pandangan. Wow, Wah, ini aku sedikit diperhatikan dari sebelah sana ya. ini anak-anak DP semua ya? Anak DP semua. Oke. Kalau pandangan dari aku, jujur MO itu punya kurva yang baik ya. Dari tahun aku jadi staff, terus naik lagi ketika aku jadi pengurus, habis itu jadi BOI, sampai sekarang aku jadi alumni, kan ada 4 tahun berarti ya? Tuh, 2, 3, 4, oke. Ya. Ya kan, 4 tahun. 4 tahun jujur ketika aku melihat MO itu pasti kurvanya naik, dan setiap tahunnya itu pasti lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Bahkan di sosmednya sendiri, kalau teman-teman tahu gitu kan, sosmednya di tahun ini tuh keren banget teman-teman. Apalagi ada program kerja baru ini sama alumni kita sekarang di podcast ini. Itu pembaharuannya keren ya. Keren banget. Dan ini jangan aku first time jadi Gimana? speaker, ya nggak? First time. Oh, First sangat time terhormat ya? sekali. First time banget. Sama Sangat alumni. terhormat sekali. Oh, nggak tahu ya. Bagus. First time berarti ya. Keren sih berarti. Iya, Berarti keren banget Kak DPI. Sabrina yang pertama di sini. Keren. Mencetak sejarah nih. Mencetak Waduh. sejarah. Wih, keren banget sih. Nah, kenapa Kak Sabrina tuh mau lanjut jadi vice president? Oke, vice president. Iya. Jujur sebenarnya aku itu kan dari administrasi bisnis. Iya betul. Hampir selaras lah ya sama manajemen yang kegiatannya Iya, itu kurang lebih begitu-begitu sama saja ya. ya Kurang lebih gitu. sama. Dan aku mikir ketika aku cuma duduk di kelas aja nih, aku duduk aja itu banyak sekali hal yang aku lewatkan kayak gitu. Dan memang banyaknya ilmu yang aku dapat itu sebenarnya lebih kepada praktisnya itu di MW Iya, daripada iya. di kelas Aku gitu. ngerasa juga sih. Iya kan? Aku ngerasa juga. Makanya 3 tahun aku di MW ya. Oh iya, 3 sama tahun, 3 jadi tahun aku ya. ngerasa kayak oh ternyata di MW itu seru, dan aku ngerasa aku berkembang di MW. Jadi aku pikir tidak ada salahnya ketika aku lanjut Betul. kepada tahun ketiga. Dan kalau misalnya udah ada opportunity gitu kan, ada kesempatan yang memang dapat kesana, jadi ya tidak ada diambil? salahnya. Iya, kenapa nggak gitu. diambil gitu? Iya sih benar. Betul. Nah, mungkin kan kita udah
bincang-bincang soal MW dari Kak Sabrina sendiri ya. Sekarang kita mau kulik tentang bisnis dia. Wah. Oke. Apa yang bikin kakak tertarik buat terjun ke bisnis? Kan aku tadi kan sempat baca-baca juga kan. Kalau tadi ada apa namanya? Triples label. Sama yang F&B sebelah sama Yaya itu ya. Yami. Yaya sebelah sama Yami. Iya. Kenapa kakak tertarik sama bisnis itu? Bidang bisnis itu. F&B sama fashion. Fashion ya. Dari F&B dulu. F&B dulu. Yeah. Jujur emang yang pertama itu F&B. Yaya sebelah itu berdiri ketika aku semester 1. Jadi Oh iya. Iya. Wow. Keren banget. Belum masuk MW tuh. Belum masuk MW. Memang baru awal-awal kuliah kan dulu ceritanya aku corona ya. Maksudnya angkatan corona. Angkatan corona yang memang kuliahnya itu online nge-Zoom aja gitu kan. Jadi aku pikir nih daripada nganggur-nganggur aja aku coba hal baru kayak gitu. Nah, aku cobalah aku berjualan sebelah itu di dekat rumahku sebenarnya kayak gitu dan bertahan sampai sekarang alhamdulillah. Keren banget. Berapa tahun berarti ya? Kayak hampir 4 tahunan berarti. Gitu. Nah, itu sendiri apa ada temennya apa partnernya gitu? Kalau ya sebelah sendiri. Ya sebelah sendiri. Ya, sebelah Kalau sendiri. Yami? Yami dulu pas merintis itu aku sama temanku. Cuma sekarang temanku ini kan kita sudah lulus ya ceritanya. Ceritanya lagi kita udah lulus nih. Kenyataannya emang sudah lulus nih. Jadi temanku balik ke tempat asalnya dan akhirnya aku meneruskan sendiri. Soalnya Yami sendiri itu kan sandwich yang produknya itu kita titipkan ke kantin-kantin UB. Jadi teman-teman kalau mencari produk kita ada di kantin UB gitu kan. Kalau teman-teman promosi dikit-dikit ya? Promosi dikit-dikit. Ada di beberapa fakultas itu jadi kan handle-nya harus offline ya gitu. Jadi teman aku sudah selesai jadi memang aku yang melanjutkan sendiri kayak gitu. Dan bertahan sampai sekarang guys. Gitu teman-teman. Kalian harus belajar banyak sama Kak Sabrina. Aduh. Enggak lah, masih banyak orang. Masih banyak orang enggak lah. Iya, oke. Sekarang ke Triples Label. Itu gimana? Kenapa kakak tertarik di bidang fashion? Itu kan kayak F&B sama fashion kayak jauh banget. Iya, oke. Fashion itu sebenarnya kita iseng-isengan sih, lebih kepada aku apa ya, penasaran. Penasaran. Ceritanya aku penasaran sama bidang fashion gitu kan. Dari awal sebenarnya yang banyak aku kulik-kulik itu kan F&B ya. Dan aku penasaran di bidang fashion. Terus ada dukungannya itu fashion ini sebenarnya kita partneran. Partnerku itu adik keponakanku dua-duanya. Jadi kita itu bertiga. Kok keponakan sih sepupu. Sepupu. Ya keponakan kayak agak jauh ya. Masih kecil gitu ya. Salah. Adik sepupu kita bertiga dan itu kita ngerasa kayak coba aja ya kita bikin fashion dan lain sebagainya, terus kita rancang. Yang satunya bagian desain nih, dia pengalamannya di desain, terus pengalamannya di sosmed dan seperti apa kayak trik di operasionalnya itu dari aku sendiri kayak gitu. Jadi memang kita menyatukan nih 3 pemikiran buat jadi ada yang di bagian fashion, desain, sosmed sama operasional. Sama operasional gitu. Jadi gitu guys. Nah, itu nih kita langsung ke nanya soal ini nih. Kan dalam bisnis kan ada naik turunnya ya? Oke. Ya kan? Pasti ada kan. Nah, pernah nggak sih bisnis kakak tuh mengalami kerugian? Dan kalaupun pernah, gimana cara Kak Sabrina menanggulangi? Oke. Kalau namanya bisnis itu dibilang pasti ada kurvanya ya teman-teman. Pasti ada kurvanya gitu kan, ketika di bawah terus naik nih viral, habis itu turun lagi, itu pasti ada. Jadi gimana caranya kalau bisnis itu memang kita bertarung dengan mempertahankan kurva di atas itu seberapa lama, tapi kita tidak menjamin tuh kurva itu akan turun atau tidak kayak gitu. Istilahnya akan tetap ada turun tapi kita berusaha buat mempertahankan di atasnya, istilahnya gitu ya. Nah, kalau di aku sendiri jujur ketika ngomongin kerugian nih, itu sebenarnya selama 4 tahun nih Yaya Sebelah berjalan itu ya pasti ada gitu kan. Dulu aku sempat buka cabang itu yang kedua. Ini kalau sekarang kan yang ketiga ya istilahnya. Keren banget guys. Yang ketiga nih. Cuma yang kedua itu sempat aku tutup. Bukan sempat sih, sampai sekarang masih ketutup. Jadi sekarang akhirnya cuma 2 cabang aja, karena yang di cabang sebelumnya, yang cabang yang aku buka sebelumnya itu memang dipikir-pikir buat operasionalnya. Terus ketika aku menghitung-hitung nih, ternyata memang belum semenguntungkan itu. Jadi kenapa harus aku pertahankan kalau semisal memang ada penyakitnya di sana, istilahnya kayak gitu. Jadi segimanapun
bisnis itu ya kita harus bisa mengevaluasi setiap harinya, pasti kita harus Oh, setiap evaluasi. hari evaluasinya? Bisa dibilang Setiap ketika kita hari. berjalan ya, kita berjalan itu evaluasinya kayak gimana ya, kita harus hitungannya kayak gimana kayak gitu. Jadi ketika penyakit itu belum sampai menyebar luas ya harus kita basmi terlebih dahulu, istilahnya seperti itu ya. Wih, keren banget ya guys, Kak Sabrina. Makanya bisnisnya bisa bertahan sampai sekarang. Insya Keren banget. Allah, amin. Tadi kan udah bahas kerugian juga ya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Iya. Nah, selain itu, kira-kira ada nggak tantangan yang benar-benar terbesar dalam bisnis Kak Sabrina? Mau di fashion, mau di F&B, ada nggak? Tantangan, kalau tantangan itu sejauh ini tetap tren sih teman-teman. Tren itu yang menghantui semua Iya sih, benar. entrepreneur di dunia ini sebenarnya ya. Setuju banget, Iya setuju kan? banget. Nah, Jadi kalau tren itu FOMO-FOMOan itu memang pasti adanya. Kalau bicara tentang bisnis dan kalau dari aku sendiri, aku itu sebenarnya orang yang bisa dibilang sangat tidak sebanyak itu buat mengikuti tren. Aku itu lemah di hal itu. Jadi bisa dibilang kalau aku itu berpengalaman tetap pegang teguhnya itu keahlianku di bidang operasional. Gitu, makanya ketika di At Home Space aku jadi operasional, CEO. terus ya CEO kan, terus di Tripos Label aku jadi operasional juga gitu kan. Nah jadi memang pengalaman aku dan keahlian aku tuh di operasional internal itu tadi kayak gitu. Ketika di sosmednya, nah gimana cara aku menanggulanginya gitu kan, kayak mengatasinya, ya aku harus mencari partner yang memang berpengalaman dan bisa mengikuti tren itu tadi kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang emang tren itu yang masih jadi tantangannya terbesar Tantangan sampai sih. sekarang ya. tantangan banget. Iya sih, benar. Nah, jadi kita juga udah ngobrol kan tadi soal bisnis sama MW dari Kak Sabrina sendiri. Sekarang kita beralih ke segmen kedua, yaitu Q&A. Ternyata supportif banget. Nah, pasti Bagus, juga bagus. penonton tuh pada penasaran banget kan, pengen tanya-tanya Kak Sabrina. Oke, ini aku bacain aja ya guys. Pertanyaan dari Julian_Alvarez. Oke. Halo Kak, selain bisnis kan kakak juga aktif menjadi speaker, mentor, dan konten kreator. Oh iya. Nah, tips atur waktunya gimana sih Kak? Apalagi kakak juga masih kuliah. Wow. Wow. Sebenarnya ini kayak pertanyaan tidak ditujukan di aku ya harusnya ya. Soalnya buat time management sendiri itu memang sedikit bisa dibilang harus banyak belajar aku juga kayak gitu. Nah, kenapa bisa berjalan semuanya itu sebenarnya memang gimana ya aku bilangnya ya? Emang dijalanin aja teman-teman sebenarnya. Kalau dari aku sendiri ya, kenapa bisnis itu bisa beberapa itu berjalan bareng semuanya? Itu kalau dari aku, memang bisnis itu tidak berjalan di awal itu startnya barengan, teman-teman. Jadi kalau ya sebelah nih udah start duluan. Di aku itu memang ketika aku udah punya sistemnya, itu baru aku akan mencoba hal baru lainnya kayak gitu. Nah, soalnya ketika aku udah punya sistem nih teman-teman, ketika teman-teman udah punya sistem, teman-teman bisa dibilang nih bisa remote kan ya, kayak tandanya kalau udah ada karyawan nih, kalau udah ada pembukaan seperti apa, kita bisa tinggal memantau, evaluasi kayak gitu. Nah, baru tuh teman-teman udah bisa keluar buat mencoba hal baru lagi. Kalau aku seperti itu. Jadi memang ada timeline-nya. Ada timeline Cuma sendiri, guys. kalau time management hariannya sih sebenarnya kalau di aku juga agak semerawut ya. Kayak gitu. Kalau speaker sama mentor sendiri, tadi kan ditanya ya gimana caranya. Speaker sama mentor itu lebih ke kemungkinan juga hal yang beberapa kali itu teman-teman aku aja gitu, teman-teman aku belum yang sebanyak tawaran itu gitu ya gitu. Jadi memang masih ada waktunya gitu buat bikin kontennya. Tapi keren kayak guys, gitu. keren. Nah, aku tuh penasaran. Tadi katanya tuh Kak Sabrina jadi konten kreator. Itu sebenarnya apa sih yang bilang ini? Gak tau nih, Julian Alvarez nih siapa sih? Aduh, siapa nih Julian_Alvarez? Ya Allah. Oke, kalau konten kreator sebenarnya memang baru-baru ini ya teman-teman, tapi bukan yang konten kreator banget. Jujur memang aku saat ini baru menyadari hal baru istilahnya ya. Apa tuh? Ketika aku tadi bilang, ketika aku sudah membuat sistem, aku akan mencari hal baru buat kupelajari, dan konten kreator itu sebenarnya salah satu hal yang memang baru kupelajari. Jadi baru-baru ini ya? Baru-baru ini, dan aku ngerasa
ternyata di zaman ini kita penting banget loh buat kita itu punya apa namanya tuh Personal branding. Iya. Personal branding teman-teman. Jadi personal branding di digital ini pasti perlu banget guys. gitu. Benar. Jadi aku sambil belajar teman-teman. Keren banget guys. Jadi selain jadi speaker, mentor, pembisnis, terus konten creator. Kurang apa lagi nih Kak Konten Sabrina? kreatornya OTW banget dari jauh lah ya. Tapi udah keren banget. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, silakan. Pertanyaan dari ini siapa nih? Ini siapa nih? Banyak ya ternyata. Banyak, iya. Aduh. Oke, nih aku bacain ya. Aduh, ini mana sih? Nih, dari Iska_kentang 123. Oke. Namanya lucu ya? Lucu. Boleh. Kalau bisa ulang waktu, apa yang mau Kak Sabrina benahi dalam memulai usaha? Misalkan nih, Kak Sabrina punya kekuatan bisa memutar waktu. Apa? Kembali. Ya. Time traveler. Nah, apa yang mau Kak Sabrina benahi dalam bisnis? Dalam bisnis. Atau dalam kehidupan aja deh, kehidupan. Dalam kehidupan badan. Biar lebih general gitu ya. Ini lebih kepada di zaman kuliah aja ya teman-teman. Zaman kuliah? Ya. Aman nggak? Aman Okay. banget. Kalau di kuliah itu sebenarnya yang pengen aku benahi, yang baru aku sadari juga di akhir-akhir itu aku kurang buat ikut lomba-lomba bisnis plan. Kompetisi bisnis itu kan banyak banget ya. Banyak banget. Nah, aku baru menyadarinya kalau ternyata hal itu tuh perlu kita buat ikutan. Karena sebenarnya aku ikut pendanaan, terus kompetisi kayak gitu tuh emang di akhir-akhir. Dan kebanyakan itu pasti sampai mentoknya finalis aja teman-teman, jujur nih ya, mentoknya sampai finalis aja. Karena apa? Aku pikir memang ketika kita ikut sebuah kompetisi itu pasti, menurut aku, kita berapa kali kita ikut baru kita dapat juara. Istilahnya kayak kita ikut 10 kali itu tuh yang ke-11-nya baru kita dapat juara kayak gitu. Jadi gitu ya? bisa dibilang seperti itu ya kalau dari Bener. pengalaman aku. Dan ketika aku startnya di akhir-akhir itu sedikit jelek timelinenya karena akhirnya hanya finalis aja nih, aku belum bisa evaluasi sampai gimana caranya jadi juara. Dan akhirnya itu hal yang menurut aku telat banget ketika aku startnya di akhir-akhir. Ketika nih teman-teman yang dengerin masih semester awal ya, kayak Belva juga semester awal ya, coba-coba aja sebanyak mungkin teman-teman, karena ketika teman-teman ikut lomba bisnis pasti nggak mungkin teman-teman sekali langsung juara gitu. Guys. Jadi Coba-coba dulu. Palingan 10 atau 15 kali baru teman-teman akan mendapatkan juara. Oh 10-15 kali. Banyak. Buat Ideal tuh. Ikut lomba Ideal, sebut nama nih. Oke, ini pertanyaan, ini lucu nih namanya Kak. Oke, siapa tuh? Messi_is_goat. Oke. Ini lucu banget namanya. Bang Messi nanya juga ya ternyata ya. Messi dia. Mindset apa yang selalu kakak pegang di tengah kesibukan kakak? Mindset, kayak pegangan kakak gitu. Mindset sebenarnya sedikit ini ya, sedikit terlihat islami banget, cuma menurut aku itu masih relate gitu loh buat kehidupan sehari-hari gitu. Jangan bilang islami banget. Ini dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 gitu kan, disebutkan bahkan 2 kali nih di Al-Quran. Kalau semisal di apa namanya, apa? Di surat Al-Insyirah. Di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 artinya itu ketika kita mendapatkan kesulitan nih pasti ada kemudahan gitu, kayak beserta ada kemudahannya. Jadi ketika teman-teman nih ngerasa wah ternyata kok sulit banget ya akhir-akhir ini gitu, percayalah teman-teman kalau Allah itu pasti menyediakan gitu yang terbaik di nantinya kayak gitu. Allah pasti membantu guys. Masya Betul Allah banget. Islami sekali Kak Sabrina ini. Enggak ya Islami, cuma ini pasti, ya nggak sih? Iya benar sih, tapi ngerasain kan? Iya ngerasain juga. Gitu. Kalau dipikir-pikir ya. Oke, usai sudah segmen 2 kali ini. Oke. Gimana penonton udah pada puas kan? Oke, nah di sini tuh sesi yang bener-bener seru banget Kak. Jadi kita santai-santai aja. Betul. Segmen 3, Games Never Have I Ever. Penontonnya supportif banget. Oke, nice team. Nah sebelumnya kakak tahu gak nama gamenya Never Have I Ever? Oke, nggak tahu sih, aku belum pernah tahu. Sama guys. Aku bacain. Hostnya aja nih. Jadi game itu nanti bakal dikasih pertanyaan sama tim-tim kita. Nah, jadi di sini nih aku tunjukin langsung. Oke. I have sama I have never. Jadi I have itu berarti pernah,
I have never itu pernah. Jadi nanti bakal dikasih pernyataan sama tim kita. Terus kalau misalkan pernah, I have. Kalau nggak pernah, I have never. Oke? Oke. Paham? Insya Allah paham. Oke, Aman, udah siap? aman. Siap. Semoga nggak jebakan aja ini. Gak boleh tuh. Soalnya tim, ya. Tim gimana tim? Oke, Aman. mungkin boleh Aman langsung ya bacain soalnya ya. Aman banget. Oke. Aman katanya. Oke, Oke. langsung aja ya. Langsung aja. Oh ya, aku punya juga ya ini ya. Oh iya punya juga loh. Wih. Wih keren. Kita berdua berarti aku sama Belva ya ini ya. Iya kita main berdua. Iya. Aduh. Jujur ya Bel ya. Iya. Aduh harus jujur Oke. ya. Yang pertama, never have I ever bohong bilang OTW padahal baru siap-siap. Ini kalau temen-temen lihat pasti ketawa banget. Karena aku pasti ini. Apa itu? I have. Wah, dua-duanya I have. Sorry ya teman-teman, ya begitu. Aku pernah sih soalnya Kenapa tuh? kayak menjaga perasaan teman juga nggak sih? Iya kan? Iya kan? Kayak Walaupun sudah akhirnya tidak menjaga perasaan juga ya, Iya sih. nungguin. tapi kayak biar dia juga ini kan kayak berharap gitu. Oke. Ya udah begitulah. Oke. Oke, lanjut. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Oke, yang kedua, never have I ever posting konten terus langsung hapus karena nggak pede. Sama nih, I have juga. Sama. Jujur deket-deket ini, baru yang kemarin itu. Sama aku juga. Langsung ku arsip sih. Aku juga. Bikin. Aku apa? Kalau TikTok apa namanya? Unpublic ya? Unpublic, iya, unpublic. Lanjut. Never have I ever naksir teman organisasi. Itu apa, woy? Pertanyaannya gila. Ini temanya apa dulu nih? Kalau kuliah sih enggak. Kalau kuliah ini. Organisasi. Kalau organisasi kuliah ini. Kalau SMA ini. Ini deh kalau sekarang. Sekarang. Kalau dulu berarti I have. Enggak. Nih, Oh, Bel gimana nih Bel? I have nih Gimana? Bel. Iya. Belva. Apa? Ah. Gitu lah ya. Lanjut Bisa aja. dikulik ya teman-teman ya. Jelasin dulu dong. Belva. Jelasin dulu dong. Apa? Departemen apa? Gimana Ini sih? Bel. Departemen apa? Aduh. Agak privacy gitu ya. Oh. Oke. Pokoknya pernah. Oke. Kayaknya ada segmen tersendiri nanti ya bahas. Lanjut. Oke, lanjut. Never Makanya have nih, I soalnya. ever pura-pura sinyal jelek biar nggak disuruh ngomong di Zoom. No. Wow. Gak pernah. Ngomong kan? Kalau ngomong enggak. Izin. Kalau video iya. Wah. Ya, nggak on cam nih, oh, sorry jaringan jelek gitu. Wah, aku pernah. Oh iya. Iya pas zaman corona. Pas Seorang zaman corona. BLM ini. Wow. Hey. Wow. Dulu pas SMP terus disuruh jawab pertanyaan kan. Terus kayak, Ih, mana dosen, mana gurunya ya biasanya? udah oke itu lah. Parah Wah, nih. temannya Belva. Lihat ya. Lihat aku sekarang. Wis. Kenapa lo sekarang? Oh enggak apa-apa. Lanjut. Lanjut. Terakhir ya. Oh ini terakhir. Iya. Oke. Never. Oke. Never have I ever dimiripin sama artis. Kayaknya enggak deh. Aku ayah semua lah. Wow, siapa nih, Bel? DAMW. Siapa? Menurut kalian aku mirip siapa? Gak ada sih ya, gak ada ya. Mirip. Dimirip-miripin doang. Iya. Coba kamu ngomong biar siapa tahu aku tahu gitu. Jujur sebenarnya nggak mirip. Iya, tapi Nggak. enggak menurut aku nggak mirip, cuman menurut teman-temanku mirip dulu. Hmm. Aku dimiripin sama Ardhito Pramono. Oh iya. Dikit. Oh iya. Oh iya. Ya kalau kamu ngomong bener. Bel. Iya kan? Sumpah, tanya temen SMP aku, tanya temen SMA aku. Iya tapi sedikit lah ya dari matanya, dari cara dia ngomong. Wow. Oke, approve. Namanya Belva. Aduh. Udah selesai ya? Oke, gitu aja nih. Iya, gitu aja segmennya. Keren banget ya. Mungkin kasih tepuk Gak kerasa kayak kita udah di penghujung acara ya kan. Makasih banget Kak Sabrina karena udah meluangkan waktu dan semoga sukses terus kegiatan-kegiatan sama bisnis Kak Sabrina. Sebelum kita tutup, kasih satu kalimat kata-kata buat penonton. Wow. Oh my god. Oke. Ini closing statement ya Closing biasanya. statement. Closing statement dari aku buat teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa sekarang ya, terkhusus kalau teman-teman pengen berbisnis, teman-teman bisa langsung start aja karena tidak ada waktu yang tepat buat kita start bisnis kalau kita itu nggak menempatkan waktu itu sendiri.
Jadi kalau semisal kita itu wah nunggu nanti deh, planningnya belum cocok nih, waktunya belum cocok, nggak ada teman-teman yang kayak gitu, karena kalian pasti tidak akan menemukan waktu yang sangat cocok. Jadi gimana caranya? Kita harus evaluasi, ketika nanti sudah berjalan kita evaluasi lagi, ada kesalahannya kita perbaiki lagi kayak gitu. Jadi jangan Learning by sampai. doing. Betul, learning by doing banget. Catat guys, catat. Ih keren banget. Mana tepuk tangannya? Keren banget. Kata-kata itu keren banget. Dan jangan lupa dengerin episode-episode selanjutnya. Karena masih banyak Stay alumni tune. keren lainnya yang bakal kita ajak ngobrol. Aku Belva pamit undur diri. Kak Sabrina juga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.